Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Bagi remaja pada umumnya, masa SMK adalah masa paling menyenangkan. Namun, tidak dengan awal yang menganggap masa SMK-nya adalah neraka. Belum pulang, butuh kita lagi ya? Mau Belajar mulu, ngebosenin banget itu kok, kayak gak ada warna. Iya, kayak takut nih. Atau mungkin abu-abu Islam. Enggak, lo seharusnya bersyukur malah terkenal kayak gue. Orang mahal tapi kelakuan diskon. Pukul lagi, emang ini lagi disuruh dihargai. Caper. Kalian jangan gitu. Kenapa sih lemah banget? Udah lah, Han. Ini anak harus kasih pelajaran. Cukup. Ya, kita kelewatan. Kalian puas setiap hari begini. Salah dia apa? Aku cuma mau sekolah. Lo semua dengar gak sih? Dia cuma mau sekolah. Stop, gue duluan. Kalau jalan cepet dikit, kita bukan nungguin kamu. Iya, bikin macet aja kayak ini jalan nenek moyang lo. Cupu banget sih. Dia pincang, cupu, lengkap. Tenang dong, jangan bikin suasana jelek. Minimal keren kayak gue. Bintang kelas nih. Udah nih, percaya diri lo kayak wifi gratis, nyala terus. Itu namanya Uradit. Wah, punya keberanian juga lo. Kalau masuk sini tunduk dulu dong. Ambil dong, atau mau gue lempar ke tong sampah. Ambil. Stop. Gak usah jadi sok pahlawan deh kalau sama-sama cupu. Udahlah. Cuma bercanda doang, gak lupa kan masih gitu kamu kan. Baperan lo, baperan.
aja, balikin. Biar aja kalau bisa. Duduk sama teman setia lo sana, biar sama-sama cukup. Gue kalau tetap jatuh tetap keren daripada lo, kan tetap kasihan. Dan ini kalau jatuh juga tetap keren. Apa mereka jahat sih? Iya ya, padahal Isan sama Misha gak punya salah apa-apa sama mereka. Tasnya berat ya kayak gitu kok. Balikin. Ambil kan kalau bisa. Ups, sorry. Lu mau nolong? Nolong banget lu. Lemah banget. Hidup itu kerasan. Harusnya kayak gue pede. Itu lagi lu. Malu gak sih jadi bahan ketawa tiap hari? Cukup. Gak lucu tahu kayak gitu. Kalian sadar gak ini tiap hari? Gua kira cuma seru-seruan. Ini sudah kelewatan. Iya, kita salah. Ya iya. Mereka bilang ini hanya bercanda. Tapi kenapa sakitnya tidak pernah terasa seperti bercanda? Di balik dinding sekolah, aku kehilangan kepercayaan diri sedikit demi sedikit. Aku hanya ingin belajar. Aku tahu aku berbeda. Aku bincang, aku pendiam. Tapi kenapa perbedaan itu jadi alasan untuk dihina? Tiap dorongan mereka membuatku merasa tidak berharga. Setiap tawa mereka seperti bilang aku tidak pantas ada. Aku lelah menahan semuanya sendirian. Apa aku memang seburuk itu? Bisa gak masuk? Katanya udah mau sekolah. Dia takut. Kalau udah sampai pindah gimana? Pikir orang kuat itu yang bikin orang takut. Ternyata kita cuma pengecut. Maafin aku ya, San. Terus Saya. Aku keterlaluan. Aku jahat. Minta maaf ya, San. Tidak semua luka terlihat oleh mata, tidak semua tangis terdengar oleh telinga, dan tidak semua orang yang tersenyum benar-benar baik-baik saja. Di tempat yang seharusnya menjadi ruang untuk belajar dan tumbuh, kadang ada seseorang yang justru belajar tentang rasa takut, tentang merasa tidak
tidak cukup baik, dan tentang bagaimana rasanya sendirian di tengah keramaian. Bullying sering dianggap hanya candaan, hanya kata-kata biasa, hanya tawa sesaat yang akan dilupakan. Namun bagi sebagian orang, kata-kata itu tinggal lebih lama dari yang kita kira. Terulang kembali di pikiran mereka setiap hari, mengubah cara mereka melihat diri sendiri, membuat mereka merasa kecil, merasa berbeda, dan perlahan kehilangan kepercayaan pada dunia di sekitarnya. Kita jarang menyadari bahwa setiap orang membawa cerita yang tidak kita ketahui. Ada yang sedang berjuang dengan keluarganya, ada yang berjuang menerima kekurangannya, ada yang hanya ingin diterima tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Satu ejekan mungkin terasa ringan bagi yang mengucapkan, tetapi bisa menjadi beban berat bagi yang menerimanya. Satu tawa mungkin terasa biasa bagi kelompok, tetapi bisa menjadi alasan seseorang untuk menangis sendirian. Tidak ada seorang pun yang pantas merasa tidak berharga. Tidak ada seorang pun yang pantas dijadikan bahan hiburan dari rasa sakitnya. Sekolah seharusnya menjadi tempat di mana kita saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Tempat di mana perbedaan dihargai, bukan dijadikan alasan untuk menyakiti. Karena pada akhirnya kita semua hanya ingin hal yang sama, diterima, dihargai, dan dianggap berarti. Mungkin kita tidak bisa menghapus luka yang sudah terjadi, tetapi kita selalu punya pilihan untuk tidak menambah luka yang baru. Mulai hari ini, sebelum berbicara, pikirkan. Sebelum menertawakan, rasakan. Sebelum menghakimi, pahami. Karena satu kata bisa melukai, namun satu kebaikan juga bisa menyembuhkan. Jadilah alasan seseorang untuk tersenyum ketika mereka hampir menyerah. Jadilah alasan seseorang merasa aman menjadi dirinya sendiri. Perubahan tidak selalu dimulai dari banyak orang. Kadang cukup dari satu orang yang memilih untuk peduli, dan mungkin orang itu adalah kita.